Tidak mau mati untuk Vladimir Putin, pasukan Rusia memilih menyerah setelah tentara Ukraina menyerang Kherson. Tentara Rusia tidak ada yang mau mati untuk Vladimir Putin. Mereka akhirnya memilih menyerah ketika Kherson digempur pejuang Kiev. Ya, serangan balasan Ukraina membuat pasukan Kremlin menyerah dengan massal. Sebagian lagi dari mereka melarikan diri. Penduduk lokal Kherson melaporkan sempat terjadi baku tembak antara tentara Ukraina dan pasukan Moskow. Itu terjadi di beberapa tempat. Namun serangan balasan tentara Ukraina berjalan dengan cepat, cuma beberapa jam saja kemudian terlihat prajurit Rusia menyerah. Natalia Humenyo, juru bicara Komando Selatan Ukraina, menegaskan bahwa Kiev telah meluncurkan serangan balasan di wilayah Kherson. Laporan segera muncul dari terobosan besar oleh pasukan Ukraina karena pasukan Rusia dengan cepat diarahkan. Oleksiy Arestovich, penasihat senior Presiden Volodymyr Zelensky, mengklaim bahwa tentara Ukraina telah menembus pertahanan Rusia di beberapa sektor garis depan dekat kota Kherson. Sekarang penduduk setempat mengklaim bahwa tentara Rusia menyerah secara massal dan melarikan diri dari medan perang. Media sosial Katerina memposting di akun Twitternya, "Saya berbicara dengan seorang teman dari Kherson. Dia menulis bahwa militer Rusia menyerah secara massal. Sisanya melarikan diri dari Kherson dan wilayah lainnya. Semua orang ingin hidup. Suasananya dekaden, tidak ada yang mau mati untuk Putin," ujar Katerina. Seorang blogger militer Rusia dengan nama Moscow Calling mengatakan pertempuran senjata dan tembakan tank dapat terdengar di Kherson dan sekitarnya. Dia menulis, mereka melaporkan tentang pertempuran senjata ringan, tembakan dari tank dan kendaraan tempur infanteri. Ini bukan hanya di suatu tempat, tetapi di Kherson sendiri, tambahnya dikutip dari Express. Postingannya disertai dengan sebuah video yang konon direkam oleh seorang penduduk Kherson, di mana suara pertempuran yang berkecamuk dapat terdengar dengan jelas. Terlepas dari keberhasilan awalnya, Kiev ingin meredam harapan akan kemenangan cepat dalam serangan baliknya. Arestovich mengatakan serangan balasan adalah operasi lambat yang direncanakan untuk menggiling musuh. Dia menulis di saluran Telegramnya, "Kami tidak berjuang untuk pamer dan ungkapan profil tinggi sebagai musuh. Kami berjuang untuk suatu tujuan, dan hal ini membutuhkan waktu dan usaha, karena itu bersabarlah," pungkasnya. Serangan tentara Ukraina semakin liar dengan target menghancurkan jembatan Antonovsky untuk memotong pasokan-pasukan Vladimir Putin di Kherson. Selama ini, jembatan Antonovsky merupakan jalur suplai vital bagi pasukan Rusia yang terletak di tepi barat sungai Dnipro. Posisi prajurit Kremlin makin terisolasi dengan hancurnya jembatan Antonovsky. Pejuang Kiev pun berjanji akan memusnahkan tentara Moskow di sana. Saat ini jembatan Antonovsky sulit digunakan walau beberapa hari sebelumnya pasukan Rusia sempat melakukan perbaikan. Dalam rekaman video terbaru, tentara Ukraina kembali menggunakan HIMARS untuk menciptakan sejumlah ledakan sehingga langit malam hari jadi terang benderang. Gambar menunjukkan bola oranye terang dengan asap hitam tebal membumbung ke atas saat bagian jembatan terbakar. Sistem pertahanan udara Rusia dapat terdengar aktif karena upaya sia-sia dilakukan untuk menembak jatuh peluru yang masuk. Pengguna media sosial dengan cepat mencemooh upaya gagal oleh pasukan Rusia untuk menggagalkan serangan itu. JD Kiev menulis, kesia-siaan beberapa upaya pertahanan udara Rusia. Beberapa serangan presisi mutlak oleh HIMARS Ukraina pagi ini di jembatan Antonovsky. Akurasi luar biasa, Rusia tidak bisa berbuat apa-apa, tambahnya. Military Line mencatat pekerjaan malam HIMARS Ukraina di jembatan Antonovsky dekat Kherson. Pasukan Rusia mencoba mencegat roket, tetapi tidak berhasil, ungkap Military Line yang dikutip Express. Dalam salah satu buletin hariannya baru-baru ini, Kementerian Pertahanan Inggris menginformasi kerusakan yang diderita jembatan dalam serangan sebelumnya. Mereka menulis 2 jembatan jalan utama yang memberikan akses ke kantong wilayah pendudukan Rusia di tepi barat Dnipro di Oblast Kherson sekarang mungkin tidak digunakan untuk keperluan pasokan militer yang substansial. Pada 10 Agustus 2022, serangan presisi Ukraina kemungkinan membuat persimpangan jalan sungai Dnipro di Novakhovka tidak dapat digunakan untuk kendaraan militer berat. Dalam beberapa hari terakhir, Rusia hanya berhasil melakukan perbaikan dangkal pada jembatan jalan Antonovsky yang rusak, yang kemungkinan besar masih rusak secara struktural. Tentara Ukraina telah didorong oleh kedatangan HIMARS yang dipasok Amerika Serikat, yang telah membantu Kiev mengembalikan keadaan dalam perang dengan Rusia. Komandan Ukraina telah mampu menargetkan depot amunisi Rusia dan pos komando di belakang garis depan, menyebabkan kepanikan dan ketakutan.
Dalam rekaman video terbaru, tentara Ukraina kembali menggunakan HIMARS untuk menciptakan sejumlah ledakan, sehingga langit malam hari jadi terang benderang. Gambar menunjukkan bola oranye terang dengan asap hitam tebal membumbung ke atas saat bagian jembatan terbakar. Sistem pertahanan udara Rusia dapat terdengar aktif karena upaya sia-sia dilakukan untuk menembak jatuh peluru yang masuk. Pengguna media sosial dengan cepat mencemooh upaya gagal oleh pasukan Rusia untuk menggagalkan serangan itu. JD Kiev menulis, kesia-siaan beberapa upaya pertahanan udara Rusia, beberapa serangan presisi mutlak oleh HIMARS Ukraina pagi ini di jembatan Antonovsky. Akurasi luar biasa, Rusia tidak bisa berbuat apa-apa, tambahnya. Military Line mencatat pekerjaan malam HIMARS Ukraina di jembatan